Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar Luar biasa. Kita bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Dengan segala hormat saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita akan bersiap masuk dalam ibadah kita. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita satu dengan yang lain untuk memberikan salam sehati sambil mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, pada pagi hari ini, apabila kita ada sampai saat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Dan oleh karena itu, pagi ini kita mau mengucap syukur untuk Allah kita yang dahsyat. Mari dengan segala kerendahan hati, kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami segenap jemaat-Mu, jemaat GBB KP Aston Tuhan. Baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami Tuhan sebagai bentuk pujian syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan layakkan kami Tuhan untuk dapat masuk dalam pelataran-Mu. Dan biarlah Tuhan agar setiap umat-Mu yang pada pagi hari Tuhan datang dalam ibadah-Mu Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru yang kami dapatkan. Ada harapan baru yang dapat kami dapatkan juga Tuhan. Bahkan apabila saat ini Tuhan kami sedang mengalami sakit tubuh Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Melalui bilir-bilir-Mu Tuhan, Engkau mengangkat segala penyakit kami Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang luar biasa. Mari saudara angkat pujianmu, angkat syukur dan sembahmu ke hadapan Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Buat kebaikan-Mu. Shikala rabaya la rabaya la rabaya shana la rabo. Hinala rabaya la rababa baba 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 baba. Shikala rabaya la rabaya la rababa baba. Kami sembah. Hinala rabaya shana la rabaya la rababa baba. Biarlah segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan di tempat maha kudus-Mu. Biar segenap umat-Mu di tempat ini Tuhan mengangkat tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Banyak yang telah
membuatku semakin mengagumimu dengan kasih dan kemurahan-Mu, hingga ku ada seperti ini. Ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, Kau ku sembah selamanya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Tuhan. Layaklah Engkau dipuji dan dimuliakan. Kasih-Mu Tuhan sungguh mulia, membuat hidupku semakin berarti. Dengan kasih dan murahan, hingga ku ada seperti ini. Bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, Kau ku sembah selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yang wanita saja ikuti saya uji ini dari awal sambil katakan, banyak yang telah Kau lakukan, membuatku semakin mengagumimu dengan kasih dan murahan-Mu, hingga ku ada seperti ini. Sama-sama katakan, bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, Kau ku sembah selamanya. Mari naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang ada dalam setiap hidup kami. Mulai dari awal kami hidup Tuhan hingga sampai saat ini, Engkau tetap memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang kudus, berjalan bersama kami dalam lembah kekelaman. Kami bersyukur. Mari saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan,
Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. No, we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No, we'll see how great is our God. Pakai namanya, katakan Jesus, Jesus name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Katakan sekali lagi, Jesus, Jesus name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll see how great is our God. Jemaat saja katakan, how great is our God. Satu hati kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll see how great, now we'll see how great, now we'll see how great is our God. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya.
Sebelum kita doa syafaat, mari kita deklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang ngamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Malapetaka tidak menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh kami percaya dan kami imani Tuhan, bahwa janji-Mu bagi setiap kami, iya dan amin. Dan janji yang kekal Kau berikan bagi kami sampai waktu kesudahannya. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini tidak ada alasan kami tidak mempercayai Engkau. Tidak alasan tidak kami memuliakan Engkau. Tidak alasan kami sujud di bawah kaki-Mu pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan berkuasa berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau bawa kota dan bangsa kami, khususnya Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, sampai jajaran yang terendah. Bapak, terima kasih Bapak, Kau berikan kekuatan bagi setiap pemimpin kami untuk melewati hari-hari tidak semakin baik. Tapi pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau bekerja dengan luasa bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Riko Noto Raharjo beserta wakilnya, Karayon kami beserta Wiwi Komunian beserta wakilnya. Begitu juga Tuhan gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Ruda Budi Siregar beserta keluarganya. Bapak, Kau satukan visi hati-Mu Tuhan, menjelang Kau datang kali kedua, menuntaskan imamat agung-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua akan terjadi bagi kota dan bangsa kami. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Setiap kaki melangkah dan kaki berpijak, ketika firman disampaikan, ada urapan dan kuasa ilahi. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati rohani dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa setiap umat-Mu Tuhan yang pada hari ini datang beribadah mencari Kau. Bapak, Kau jamah, Kau urapi mereka. Kau berikan mereka kepuasan secara rohani. Kami percaya Tuhan, ketika mereka datang ke tempat yang tidak sama ketika mereka pulang, kami merasa satu kelegaan, ada kelepasan, ada sukacita, ada kemerdekaan di dalam Tuhan. Begitu juga yang di rumah-rumah Tuhan melalui Zoom Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan mereka juga akan dilawat Tuhan secara luar biasa. Kalau sebentar juga hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu, Bapak Pendeta Julius, para Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau berikan visi-misi-Mu yang penuh pagi hari ini, sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan.
urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan kuasa Tuhan terus dimuliakan di tempat ini. Hadirat-Mu penuh di tempat ini. Terima kasih Bapa, kuasai tempat ini Tuhan. Dan kami percaya ada hadirat yang penuh Kau lepaskan dari surga. Sehingga kami mendengarkan firman-Mu, kami menangkap isi hati-Mu. Sebelum Kau datang kali kedua, kami boleh dimerdekakan. Kami menjadi umat yang layak dan serupa segambar dengan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kita orang-orang yang bersyukur pada pagi hari ini, amin. Karena itu kita mau bersuka di hadapan Tuhan, amin. Kita berikan salam sehati satu dengan yang sambil katakan, aku bersuka di dalam Tuhan. Bersama saya katakan pujian ini, bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Kita mau lebih semangat lagi, bisa tepuk tangan di atas kepala sambil sorakan, wuhuu. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan sekali lagi, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan haleluya, dan hatiku bersuka. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Wow, kita mau lebih semangat lagi, amin. Amin. Sebab Tuhan kita baik, amin. Sekali lagi kita berikan salam sehati satu dengan yang katakan, Dia baik bagi saya dan Anda. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari Tuhan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dengan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saudara, karena Tuhan Yesus kita baik, boleh kita memuji hati lebih lagi, amin. Kita mau angkat kedua jempol kita di hadapan Tuhan, amin. Boleh angkat kedua jempolnya di atas kepala. Berikan kanan kiri, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Angkat kedua jempolmu sambil katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Berikan kanan kirimu jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Karena Dia baik bukan hanya untuk saya, tapi untuk saudara semua, amin. Kita mau satukan, deklarasikan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selama-lamanya, dari untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Boleh angkat kedua jempolnya. Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan, kami ingin jadi seperti-Mu Tuhan. Bila seumur hidupku kami terus mengasihi-Mu. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidup.
kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Saya persilakan kepada hamba ini. Ada seperti adanya kami hari ini ya Tuhan. Kami tahu ini bukan karena kami hebat, tapi karena anugerah lepas anugerah yang berlaku atas kami, yang dinyatakan Tuhan sebagai pemberian yang terbaik yang datang dari atas, dari Bapa segala terang, Allah yang kepadanya tidak ada perubahan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang baik dan bisa diandalkan dalam hidup dan dalam segala keadaan apapun. Dan nyatalah, kalau pagi hari ini kami ada, kamilah orang-orang yang beruntung karena telah mendapatkan kebaikan dan anugerah-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, beracaralah, urapi kami semua. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Taruh tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing, berkati kami satu persatu. Sehingga pagi ini terjadilah kebangunan rohani di tempat ini. Ketika kami melihat banyak di antara kami yang dijamah, banyak di antara kami yang dilawat Tuhan, banyak di antara kami yang pulang menjadi orang-orang yang diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita pada pagi hari ini. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kita ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam setiap kebaikan Tuhan yang menyertainya. Mari kita buka Alkitab kita. Tema khotbah saya hari ini adalah iman yang berkemenangan. Ibrani pasalnya yang pertama, pasalnya ke-11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Iman yang berkemenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada hal yang paling penting yang harus kita miliki. Bukan sekedar uang semata-mata, bukan sekedar jabatan yang kita bisa capai dalam hidup kita, tetapi yang paling penting dari semua adalah iman itu sendiri. Saya percaya bahwa kalau saudara bisa bertahan sampai hari ini, kita semua ada seperti adanya kita hari ini bukan karena hebat kita. Tapi benarlah kata Alkitab yang mengatakan iman mula yang menyelamatkan engkau. Selamanya uang tidak bisa menyelamatkan kita. Dan selamanya jabatan pun tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya iman. Sehingga kalau Bapak Ibu baca dalam bagian firman Tuhan ini mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang terakhir. Semua dikatakan karena iman Habel, karena iman Henok, karena iman Abraham, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat dia mempersiapkan bahteranya. Semua karena iman, karena iman, karena iman, dan karena iman. Sehingga inilah yang paling penting dalam hidupmu. Supaya apapun keadaan kita yang sedang kita hadapi hari ini, apapun kesulitan yang sedang kita alami hari ini, karena iman kita bisa tetap maju dan bukan mundur. Karena iman kita bisa tetap menjadi orang-orang yang naik dan bukan turun. Kita menjadi orang-orang yang terhitung beruntung karena kita memiliki Tuhan dalam hidup kita.
Saudara, dalam keadaan ini siapa yang tidak bisa berkata bahwa keadaan ini sangat sulit? Hidup naik turun, ya. Ekonomi naik turun. Dan banyak kesulitan demi kesulitan yang kita bisa lihat dalam pandemi ini. Bahwa sesungguhnya siapakah kita yang bisa bertahan dalam kesulitan yang besar ini. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, Bapak, Ibu, dan saya tidak ada apa-apanya. Hanya karena Tuhanlah kita semua terhitung mengecap segala yang baik yang datang daripada Tuhan. Bapak, Ibu adalah orang-orang yang tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Apa yang masih kurang dalam hidup kita? Kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, semua sudah diberikan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Mazmur 23, di sana dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada banyak orang yang berkata dan mengartikan takkan kekurangan aku ini hanya berbicara tentang materi semata-mata. Ini bukan sekedar materi. Ini bukan sekedar harta yang kita miliki. Ini bukan sekedar orang-orang yang memiliki konsep yang salah dan berkata ikut Yesus pasti sukses, ikut Yesus pasti kaya. Satu kali engkau tidak kaya, engkau belum sukses, engkau bisa kecewa sama Tuhan. Yang benar adalah ikut Yesus bukan berarti harus sukses, tetapi kita adalah orang-orang yang tidak pernah tidak ditolong oleh Tuhan. Dalam susah, senang, dalam sehat maupun sakit, kita adalah orang yang tidak merugi. Karena kita punya perhatian Tuhan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 16 di sana dikatakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nama dan perhatian Tuhan sampai dia sematkan di tangannya. Apa artinya tangan yang dikatakan aku melukiskan engkau di telapak tanganku? Ini adalah artinya Bapak, Ibu, dan saya ada dalam karyanya, ada dalam geraknya, ada dalam campur tangannya. Sehingga kalau kita menjadi orang-orang yang seperti ini, bukankah ini adalah keberuntungan kita? Bahkan dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang bukan jauh dari Tuhan, tapi disimpan di ruang matanya. Ayat inilah yang menjadi ayat yang mengacu pada sebuah pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Pujian ini lahir dari ayat ini. Kita jadi orang-orang yang bukan hanya disebut biji matanya, tetapi masuk dalam ruang matanya. Artinya Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang dekat dengan perhatian Tuhan. Dekat dengan fokusnya. Sehingga bagaikan orang-orang yang didekatkan, maka kitalah orang-orang yang begitu dekat, sangat dekat. Dan terdekat dengan Tuhan. Sehingga dalam bahasa Alkitab Tuhan tidak lagi menyebut kita sebagai pribadi yang jauh. Dia sering menyebut kita sebagai anak. Dia sering menyebut kita, kata Alkitab, adalah sahabat. Orang yang dekat, orang yang paling dekat, orang yang terdekat di perhatiannya. Sehingga Tuhan tidak terlalu sulit untuk melihat apa yang sedang engkau alami hari ini. Tuhan tidak terlalu sulit untuk melihat berapa banyaknya uangmu hari ini. Karena engkau orang yang sudah didekatkan, engkau dekat dengan pandangan matanya. Bapak, Ibu tahu, satu kali saya pergi ke Taman Safari, lalu saya melihat pertunjukan seekor burung elang. Ada seorang tukang akrobat yang berdiri di tengah-tengah orang yang duduk bersekeliling di keliling tukang akrobat itu. Lalu dia berkata, saya akan menaruh sebuah kacang kecil, sebiji kacang kecil di telapak tangan saya ini dan saya mengangkatnya. Dan saudara lihat bahwa tidak lama lagi akan ada burung elang yang turun dari pohon sana berjarak 1 kilo dari sini. Dan dia melihat sebutir kacang ini dan dia akan mengambilnya dan membawa ke sarangnya. Lalu kami semua tunggu kapan burung elang itu datang dan mengambil sebutir kacang ini. Lalu kemudian ketika tukang akrobat ini mengangkat biji kacang ini di telapak tangannya, tiba-tiba kami mendengar sebuah bunyi serakan di dekat pohon yang ada di atas sana, serak, serak. Lalu keluarlah burung elang, lalu dia mengambil sebiji kacang yang ada di telapak tangan si tukang akrobat ini. Saudara, rupanya elang itu memiliki kemampuan untuk menzoom pandangan. Jadi kalau Bapak Ibu punya handphone, punya kamera, Bapak Ibu bisa menarik orang yang ada di jauh di hadapan Bapak Ibu sampai begitu dekatnya. Ya, karena handphone di kamera di handphone saudara memiliki kekuatan zoom yang bisa mendekatkan panggung yang jauh sekalipun.
Sehingga kita bisa melihat panggung begitu dekat dan sepertinya kita ada persis di depan panggung. Karena ada kekuatan dan kemampuan zoom yang bisa mendekatkan. Nah, elang punya kemampuan untuk mendekatkan pandangan. Sehingga sebiji kacang yang begitu kecil, dia bisa lihat dari jauh lalu dia dekatkan dalam pandangannya. Sehingga dia nggak pernah salah. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat ada elang menangkap ikan di laut, ya dia begitu cepat dan dia bisa melihat ikan itu di dalam air karena kemampuan melihatnya tuh dilebihkan dari binatang-binatang yang lain. Nah, kalau burung elang memiliki kemampuan melihat, bisa menzoom dan mendekatkan pandangan sedemikian rupa, apalagi Tuhan yang menciptakan elang. Sehingga Alkitab berkata dalam Yesaya 49 ayat 16 tadi, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya adalah Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah didekatkan dalam pandangannya. Sehingga jangan main-main dengan Tuhan. Karena ketika engkau main-main dengan Tuhan, engkau melakukan dosa, engkau melakukan kesalahan, engkau seperti melakukan kesalahan dan dosa di ruang matanya. Begitu dekatnya. Sehingga betapa sedihnya Tuhan ketika melihat kesalahanmu. Betapa sedihnya Tuhan ketika melihat dosa yang engkau sedang lakukan. Apalagi kalau engkau nyaman dengan dosa itu. Sepertinya engkau melakukannya dalam ruangan matanya. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita perlu belajar tentang iman yang seperti ini? Supaya Bapak Ibu tidak ragu lagi dalam menjalani hidup. Engkau tidak perlu khawatir lagi dalam menjalani hidup. Sekalipun gajimu 1 koma, tanggal 1 sudah koma. Tapi kita tetap bisa maju, kita tetap bisa melihat Tuhan dalam uang yang kita miliki hari ini. Bukankah ketika murid-muridnya dan orang banyak bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah engkau membayar pajak?" Lalu Yesus berkata, "Lihat di kantongmu, adakah uang koin?" Dan lihat ada gambar siapa di situ. Dan Bapak Ibu tahu tidak ada satupun yang berkata, "Kami melihat Tuhan dalam mata uang ini." Semua orang yang ada di situ berkata, "Kami melihat gambar kaisar." Kalau Bapak Ibu dan saya melihat, kami lihat gambar Soekarno di uang merah ini. Kalau misalnya Tuhan suruh kita keluarkan uang 100.000. Ya. Jadi orang yang harus belajar melihat Tuhan dalam seberapa besar uangmu. Sekalipun uangmu sedikit, kalau engkau melihat Tuhan di situ, maka engkau akan berkata bahwa rezekiku tidak akan berakhir di sini. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa menjadi andalan kita dalam perekonomian kita, saudara. Di saat kita tidak bisa melihat jalan, Dia masih punya jalan untuk Dia berikan untuk kita. Di saat kita bertemu dengan jalan buntu, Dia bisa merubah jalan buntu menjadi jalan keluar. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk membuat kita mengerti bahwa Dia Tuhan yang bisa diandalkan dalam hidup ini. Sehingga sesusah-susahnya kita harus bersyukur karena kita masih punya Tuhan dalam susah kita. Sesulit-sulitnya hidup ini, kita masih punya Yesus, kita masih punya juru selamat. Dalam pandemi ini, Bapak Ibu masih punya juru selamat yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Saya selalu katakan kepada banyak orang bahwa kalau kita masih sehat hari ini, kita umur panjang hari ini bukan karena Tuhan lebih mengasihi kita. Dan Tuhan tidak mengasihi orang yang terpapar COVID lalu mengalami maut, bukan. Tapi ini sedang berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan itu punya 3 waktu, Bapak Ibu. Yang pertama, Dia punya waktu kronos. Waktu kronos itu adalah waktu yang kita jalani bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Waktu itu berbicara tentang waktu reguler. Tuhan itu ada dalam waktu reguler kita. Sehingga benarlah Alkitab berkata tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena Dia ada dalam tiap langkah kita. Dalam setiap gerakanmu ada Tuhan yang tidak pernah melewatkan satu langkah pun dari hidup kita. Dia ada dalam waktu hidup kita tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan sepanjang tahun, sepanjang abad yang kita jalani. Lalu kemudian Tuhan itu punya waktu aion. Apa artinya waktu aion? Waktu aion itu berbicara waktu yang lama, waktu yang panjang. Sehingga seringkali diartikan waktu aion ini sebagai waktu yang kekal. Sehingga kalau Bapak Ibu dengar ada mall Ion, itu artinya kalau ada di situ jangan cepat-cepat pulang, maksudnya begitu. Maksudnya namanya saja sudah Ion, sudah panjang gitu ya. Ya jangan cepat-cepat pulang. Sehingga seringkali kalau saya bilang sama jemaat, "Pak, kalau olahraga di mana? Aduh, jalan aja di pinggir jalan, Pak." "Waduh, kalau olahraga jangan di pinggir jalan, Pak, ntar ketabrak mobil loh."
Dan memang berapa banyak orang ketabrak mobil gara-gara olahraga di pinggir jalan. Kalau mau olahraga, jalan-jalan aja di mall. Loh kok begitu Pak? Iya, kalau di mall tuh gak terasa. Kita datang jam 10, tiba-tiba keluar jam 3. Kan 10, 11, 12, 1, 2, 3, udah 6 jam kita jalan. Bayangkan sudah berapa kilo kita jalan kalau dihitung, itu bisa dari Bekasi sudah sampai Sentul. Waduh Pak, istri saya tuh paling gak mau kalau diajak ke mall. Emang kenapa? Dia tuh selalu bilang, paling cuma CLBK. Loh kok CLBK? Cinta lama belum kelar. Bukan Pak, cuma lihat beli kagak. Ya, ibu-ibu harus mau diajak bapak jalan. Iya dong, satu kali kita harus bilang sama anak-anak, hari ini harinya papa dan mama. Anak-anak semua di rumah, papa mama jalan-jalan. Walaupun si anak akan berkata, cie jalan-jalan nih ya, tapi nggak apa-apa. Bagaikan sepasang sepatu, satu kanan satu kiri, kita jadi suami istri yang harus sampai di tujuan yang sama. Kita jadi orang-orang yang harusnya dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Amin. Kalau dulu I love you, sekarang juga harus tetap I love you. Jangan dulu I love you, sekarang I lupa you. Jadi kita harus sama-sama menjaga dan mengembangkan cinta kita, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang menjalani sebuah perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Kalau tiap langkah itu kita disebut menapaki jalan kehidupan, maka ketika kaki kita menapak, ya, tiap langkah demi langkah itu bicara tentang perubahan. Tidak ada satu langkah pun yang tidak berbicara tentang sebuah perubahan. Kalau Bapak Ibu berjalan, itu berarti Bapak Ibu sedang menjalani tiap-tiap perubahan yang Bapak Ibu jalani bersama-sama. Semua bisa berubah. Ya, semua bisa mengalami perbedaan. Tetapi kita harus tetap menjadi orang-orang yang memegang kesatuan cinta kasih sebagai keluarga. Saya selalu katakan kepada banyak jemaat bahwa menikah itu bukan sekedar hidup bersama. Tapi menikah itu adalah hidup bersatu. Kalau Bapak Ibu menikah, itu bukan berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 kali 1 sama dengan 1. Ada persilangan perbedaan, tapi Bapak Ibu tetap satu. Kita beda Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan saja sudah beda. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, bukan Adam dan Michael. Bukan Sarah dan Mary, bukan. Tapi Adam dan Hawa. Ya, ada satu persilangan perbedaan yang tidak bisa dipungkiri. Kita beda tapi kita bisa satu. Sehingga menikah itu bukan sekedar hidup bersama, tapi hidup bersatu. Apa artinya hidup bersama tapi nggak bersatu? Tapi kalau Bapak Ibu hidup bersatu, maka di situ ada kebersamaan. Di situ ada kesatuan yang mengikat kebersamaan bersama-sama. Kita boleh punya handphone masing-masing. Kadang-kala kalau ke mall tuh saya lihat ada satu keluarga kumpul, ya bapaknya pegang iPhone, ibunya pegang Samsung, ya anaknya pegang Oppo, satu lagi pegang Vivo. Pokoknya semua handphonenya lain. Mereka together sih, tapi but alone. Bersama-sama tapi sendiri-sendiri sebetulnya. Kita bukan gambaran orang yang seperti itu. Sehingga kalau kita belajar tentang kesatuan dalam sebuah keluarga, maka di mana ada keluarga yang bersatu, di situ berkat Tuhan banyak dicurahkan. Sehingga bapak-bapak kita baru mengerti apa artinya kesatuan dalam keluarga. Pandemi ini juga mengajarkan kita untuk kembali melihat keluarga kita. Ibu-ibu juga begitu, kembali lihat suamimu yang selama ini gak pernah berdiri memimpin firman, membaca Alkitab. Ketika pandemi ini kita melihat dia berdiri loh baca Alkitab. Ya. Walaupun kita, waktu dia berdiri kita bilang, rupanya kamu bisa juga baca Alkitab ya Pak. Ya bisa lah. Ya. Sekarang semua keadaan kita bisa lihat. Kalau kita tidak mengikuti zaman, kita bisa ketinggalan zaman. Gereja yang tidak memiliki kemampuan teknologi yang baik, sekarang malah banyak ketinggalan Bapak Ibu. Di pandemi inilah kita mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan teknologi, mempersiapkan semua sebelum pandemi ini ada. Sehingga kalau kita menjadi orang-orang dikatakan beriman, maka beruntunglah kita. Karena apa kata iman? Kata Alkitab tentang iman dalam bagian ini, Alkitab berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu.
Hal yang pertama yang Alkitab katakan dalam bagian ini, iman itu disebut dasar dari segala sesuatu. Sehingga kalau iman itu dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu, gak ada alasan untuk kita gak dasari segala sesuatu dengan iman. Kalau kita mau cari jodoh, dasari dengan iman. Amin, anak-anak muda. Kalau kita mau cari jodoh, libatkan Tuhan. Ya, pakai imanmu supaya imanmu menyelamatkan engkau. Ya, jodoh memang gak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, gimana mau dapat jodoh? Sehingga jangan cuma di Bekasi, bergaul, buka komunitas, ya main di Jakarta Pusat, main di Jakarta Barat, ya kan, bergaul di Cikarang, ya, bergaul di Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara. Kita punya teman yang banyak. Nah, lewat komunitas itu sesekali nanti ada yang bercanda, ada yang kenal, ada yang ngobrol, lama-lama ya pertama kita melihat, lalu hati kita mulai kok kayaknya ada yang lain nih kalau dekat sama dia. Ya udah mulai minta sama Tuhan. Kan Tuhan bilang mintalah. Jodoh itu harus diminta. Ya, coba lihat orang-orang yang gak pernah minta jodoh tiba-tiba pilih sendiri. Coba lihat sengsaranya. Ya, berapa banyak suami-suami yang sampai hari ini itu kalau di rumah itu terasa di UGD. Unit gawat darurat, bayangkan Bapak Ibu. Lalu saya tanya, kenapa Pak kok rasa seperti, iya Pak istri saya itu bayangkan dia kalau nanya Pak, kalau orang bertanyakan di akhirnya Pak selalu ada tanda tanya. Kalau dia bertanya itu pakai tanda seru. Satu kali ada suami berkata kepada saya, Pak aduh Pak istri saya itu, Bapak tahu harimau Sumatera? Kalau saya udah dibilang harimau Sumatera, itu saya ngerti dah kalau istrinya itu galak gitu. Dan bukan hanya istri saja yang bisa mengalami galaknya suami, suami juga bisa mengalami galaknya istri. Satu kali ada seorang ibu datang, Pak, saya tuh sejak nikah sama suami saya, yang ada dalam pujian saya hanya makin dekat Tuhan. Maksudnya Bu, iya saya kalau dekat dia bawaannya mau mati aja. Waduh, kalau menikah dengan cara seperti ini, itu bagaimana pernikahannya? Ya, aduh Pak, suami saya itu sok Inggris. Ya. Aduh, ibu orang apa? Orang Batak. Orang Batak itu paling jago bahasa Inggris kata saya. Namburu saya tanya, Namburu bisa bahasa Inggris? Bisa. Bahasa Inggris kayak apa Namburu? Beginilah, this is the boy. Jolo madi gis-gis, asa di baboy. Waktu saya dengar bahasa Inggris kayak gitu, itu bahasa Inggris apa? Ya udahlah nyerah aja, namanya juga Namburu. Saya ini orang Batak, sudah beneran orang Batak. Cuma muka saya nggak terlalu amuba, asli muka Batak. Karena ibu saya dari Jawa, bapak saya dari Tarutung. Ya, jadi saya bisa tegas, saya juga bisa jadi orang Jawa. Ya, saya bisa belajar lembut. Cuma ada orang berkata, Pak, aduh tapi bapak tuh gak kelihatan Bataknya, suaranya halus. Ganti aja marganya, jangan Parapat, pakai Purba aja. Lah kenapa harus Purba? Purba itu katanya artinya pura-pura Batak. Ya mau bagaimana lagi gitu ya, kebanyakan Jawanya juga gak apa-apa gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan bilang mintalah, minta. Lalu sesudah minta cari, karena jodoh itu gak jatuh dari langit, kita harus cari. Saudara. Kita harus kenalan, kita harus punya komunitas, kita harus bergaul. Lalu sesudah cari, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dulu waktu saya tahu hati saya kok kayaknya saya kepincut dengan wanita ini ya. Jadi mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia gitu ya. Akhirnya dia jadi istri saya sekarang Bapak Ibu. Waktu itu saya ingat, saya mulai doa keliling, doa berantai, doa peperangan. Bayangkan Bapak Ibu, saya kelilingin rumahnya, saya doain. Waduh, saya lewat depan rumahnya, pintunya ketutup. Waduh, saya senang sekali lihat rumahnya. Waktu pintunya kebuka, saya lari tuh. Karena takut ada yang lihat gitu ya. Karena kita kan pendeta gitu ya, ngapain tuh pendeta keliling-kelilingin rumah kita. Wah segala sesuatu saya coba mengetuk. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan engkau punya kunci pintu hatinya. Lalu saya mengetuk pintu hati Tuhan dulu. Saudara, ada banyak orang yang seringkali gak mau lagi punya pasangan. Gak sedikit orang yang seperti itu. Dan ada orang yang pernah kecewa dengan wanita, pernah kecewa dengan laki-laki, akhirnya dia kunci hatinya. Lalu dia bahkan buang kuncinya, sehingga gak ada seorang pun yang bisa buka.
Tapi Tuhan masih punya kunci dari semua hati setiap orang. Sehingga nggak ada yang susah kalau kita melibatkan Tuhan. Saya mulai tanya, kalau ketemu pulang lewat mana? Oh lewat sana, oh sama. Gitu ya. Padahal nggak sama. Ya cuma saya cari-cari kesamaan aja kan. Kalau belum menikah tuh sama, kalau sudah menikah tuh satu. Ya, lalu saya tanya teman-teman sekelilingnya, dia suka apa sih? Oh dia suka Silver Queen. Ya, mulai besok saya beliin Silver Queen, saya kasih pertama, saya kasih kedua. Kok kamu tahu sih saya suka Silver Queen? Ya iyalah, sampai mabok lu makan Silver Queen. Akhirnya saya menikah dengan istri saya. Ya, istri saya seorang apoteker Bapak Ibu. Dulu yang saya tahu obat itu pahit, rupanya yang manis itu apotekernya. Ya, saya melayani selama sudah 30 tahun gitu ya. Anak saya sudah berumur 22 tahun ini. Yang pertama perempuan, lalu yang kedua umur 18 tahun. Dan saya melihat betapa baiknya Tuhan dalam keluarga, lepas keluarga yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita jadikan Tuhan dasar dari segala sesuatu, maka percayalah Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa diharapkan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kata Alkitab, rupanya iman itu bukan hanya dasar dari segala sesuatu saja, tetapi juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga kalau kita berbicara tentang iman, kita sedang berbicara tentang Tuhan pasti membuktikan setiap janji dan perkataannya. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Roma, di sana dikatakan bahwa sebab apa yang telah difirmankan Tuhan pasti digenapi dengan sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28 berkata, setiap perkataannya itu akan selalu digenapi dengan sempurna dan dengan segera. Apa artinya sempurna? Sempurna artinya persis seperti apa yang Tuhan katakan, demikianlah akan digenapi. Apa artinya segera? Segera artinya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi setiap perkataannya. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Lalu yang ketiga tadi, waktu Tuhan itu juga memiliki waktu kairos. Waktu kairos itu berbicara tentang momen, periode, titik di mana kita mengalami sesuatu yang besar dalam Tuhan. Sehingga saya percaya dalam pandemi ini kita juga adalah orang-orang yang mengalami momen-momen bersama dengan Tuhan yang besar, yang membuat kita terkejut dengan kejutan-kejutan yang Dia buat. Saya percaya bahwa dalam pandemi ini bukan hanya ada bahaya, tapi juga ada kesempatan. Saya belajar kata krisis dari bahasa Jepang. Kata krisis itu dalam bahasa Jepang mengandung dua kata. Yang pertama adalah bahaya, lalu yang kedua adalah kesempatan. Sehingga jangan hanya lihat bahaya dalam pandemi ini. Lihat juga ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Bapak Ibu menjalani hidup dengan segala kesempatan, terobosan yang Tuhan berikan sekalipun sulit, kita pasti bisa melihat jalan dan tetap bisa melihat jalan dan tuntunan Tuhan. Kita punya Tuhan yang seperti ini, Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan itu dikatakan adalah Tuhan yang dapat membuktikan apa yang Dia katakan, apa yang masih kurang dalam hidup ini? Kita menjadi orang-orang yang melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita susah ditolong Tuhan, kita senang juga mendapatkan pertolongannya. Kita sakit, kita ditolong Tuhan, kita sehat pun mendapatkan pertolongan demi pertolongan. Lalu yang ketiga dalam bagian ini, apa kata Alkitab tentang iman? Rupanya iman itu bukan hanya berbicara tentang dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu, tetapi iman itu juga berbicara tentang kesaksian. Di ayatnya yang kedua dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kalau kita hidup dalam iman, hidup kita mengeluarkan kesaksian. Sehingga jangan hanya mendengar kesaksian orang. Bapak Ibu juga harus bisa bersaksi tentang saat Tuhan tolong kita dalam susah dan pergumulan kita. Jangan jadi orang yang hanya mendengar orang bersaksi, Tuhan tolong saya. Tapi biarlah kita juga bisa berdiri di tempat ini dan berkata, saat Tuhan tolong saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya. Kita harus punya kesaksian. Minimal kesaksian hidup yang indah karena kita beriman dan menjadi orang percaya kepada Tuhan. Jangan jadi suami yang gak baik. Jadi suami yang baik karena itu tanda bahwa engkau adalah orang percaya. Di luar sana banyak orang-orang yang keluarganya berantakan Bapak Ibu.
Berapa banyak orang yang berkata selingkuh itu indah. Saya kalau ada orang yang berkata seperti itu, saya langsung tanya, indahnya di mana? Yang indah itu kalau engkau nggak selingkuh, itu saja. Keindahan dan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Lain dari itu, tidak ada keindahan di luar kesetiaan dan kepercayaan. Sehingga kalau engkau jadi suami yang baik. Kalau engkau jadi istri yang baik. Engkau harus berjalan membuktikan bahwa engkau punya kesaksian hidup yang baik di antara banyak orang. Di antara tetanggamu, di antara sekelilingmu, engkau harus menjelaskan bahwa saya punya Tuhan dalam hidup saya. Lalu yang terakhir, apa kata Alkitab tentang iman? Rupanya Alkitab berkata, iman itu bukan hanya dasar dari segala sesuatu saja, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat saja, bukan hanya kesaksian saja, tetapi iman itu juga membuat kita mengerti. Di ayatnya yang ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Hal yang terakhir ini berbicara tentang pengertian. Kita jadi orang-orang yang percaya, jadi orang-orang yang beriman, kita mengerti bahwa sesungguhnya hidup itu kalau bukan karena Tuhan, kita ini nol besar Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang tolong kita. Siapa yang bisa sangat kuat untuk bertahan sampai hari ini? Bukankah ini semua anugerah? Kita bisa ada dalam umur yang panjang, kita ada dalam kesehatan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ini adalah hal-hal yang membuat kita harus mengerti. Ini bukan karena kita sendiri. Tapi ini karena ada Tuhan yang selalu campur tangan dalam hidup kita. Sehingga GBI Aston di tempat ini pun, ini semua juga karena kebaikan dan anugerahnya. Bukan karena hebatnya Bapak Gembala, bukan karena hebatnya kita semua. Tapi karena ada Tuhan yang hebat yang ada dalam diri Pak Gembala. Tuhan yang hebat yang ada dalam jemaat di sini. Tuhan yang hebat yang ada dalam gereja ini. Sehingga kita harus berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang seperti ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ketika Bapak Ibu pelajari dalam bagian-bagian dalam Ibrani pasal 11 ini, maka semuanya dikatakan karena iman, karena iman. Tidak ada yang tidak karena iman. Sehingga jadilah orang-orang yang melakukan segala sesuatu di atas dasar iman. Jadilah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dan membuktikannya karena engkau beriman. Dan jadilah orang yang melakukan segala sesuatu dengan kesaksian-kesaksian yang indah dalam hidup kita. Satu saat kita akan mengerti bahwa kita boleh susah, kita boleh mengalami kesulitan dalam pandemi ini, tapi lihat, segala sesuatu tidak kita bisa lihat di awal Bapak Ibu. Sutradara kalau kita baca naskahnya, kita bisa lihat di awal ceritanya. Tapi kalau Tuhan, kita nanti tahu di ujung. Ya, sehingga kalau ada orang yang jahat hidupnya diberkati, jangan lihat hari ini, lihat nanti. Tidak ada masa depan untuk orang yang hidup dalam dosa. Sehingga kalau kita masih diberi kesempatan hari ini, mari bangun imanmu. Mari jadi orang yang tidak suka melalaikan ibadah. Jadi orang yang tiap minggu harus ada di sini. Jadi orang setiap minggu harus pastikan bahwa saya harus dengar firman. Karena tanpa firman saya tidak bisa menjalani hidup dengan segala kesulitan yang besar ini. Jadi orang yang punya komunitas. Kita perlu pendeta Bapak Ibu. Kita perlu hamba Tuhan, kita perlu teman rohani. Kita perlu sesama jemaat. Supaya apa? Supaya kita bisa maju sama-sama. Kita perlu gereja. Kita nggak bisa jauh dari komunitas rohani. Minimal kalau engkau sakit ada yang mendoakan walaupun dari jauh. Ya, minimal kalau engkau susah ada yang mendukung. Minimal kalau engkau punya keluh kesah ada yang mendengar setiap keluh kesahmu. Ada yang mau diajak sharing. Ada yang mau dengar ceritamu. Ada yang mau berbagi hati. Ada yang mau bertukar pikiran. Sehingga gereja harus menjadi rumah kesukaan kita. Doa saya, GBI Aston ini menjadi rumah kesukaan bagi banyak orang. Jadi rumah selamat, jadi rumah sukacita, rumah tempat di mana banyak orang dijamah dan dilawat Tuhan di dalam gereja ini. Sehingga hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak hidup dalam iman. Mari kita bangun iman kita. Kita jadi orang yang bertumbuh dalam iman. Kita maju bersama-sama menjalani hidup dalam susah maupun senang. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita ambil sikap doa. Kita ambil saat teduh kita pada pagi hari ini. Sambil kita bernyanyi,
Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa ku kan membalas segala kebaikanmu selain puji dan sembah kau. Kasih setiamu yang kurasakan. Mari sama-sama nyanyi pujian. Lebih tinggi dari langit biru. Terima kasih Tuhan. Kebaikanmu kami berterima kasih untuk semua yang baik yang kami terima dalam hidup kami. Lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap diberkati. Kami kagum, kami terpesona melihat segala perbuatan-Mu yang baik. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi orang-orang yang percaya. Sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami jadi biji mata-Mu. Kami dekat dengan perhatian-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Puji-puji-Mu Tuhan. Selain puji dan sembah. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena iman, kita bisa menjalani hidup dengan segala susah dan keadaannya. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Jangan lakukan segala sesuatu kalau engkau tidak mendasarinya dengan iman. Apapun yang engkau lakukan, berdiri di atas pijakan yang adalah percayamu. Firman Tuhan berkata hari ini, dan sesungguhnya iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi Dia ada, Dia turut bekerja, Dia ikut menanggung bebanmu, Dia ikut merasakan apa yang kau rasakan hari ini. Dia mengalami setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang akan membuktikan bahwa Dia bisa diandalkan, Dia bisa diharapkan dalam hidup ini. Dan hari ini kita belajar bersama-sama. Sesungguhnya iman itu juga adalah kesaksian kita. Kita jadi orang-orang yang bersaksi, kami punya Tuhan dalam hidup kami. Kami memiliki Tuhan dalam keluarga kami. Kami memiliki Tuhan dalam pelayanan kami. Sehingga kita tidak perlu takut dan gentar. Orang akan melihat ada Yesus dalam kehidupanmu. Hari ini kita belajar tentang iman yang membuat kita mengerti. Firman Tuhan berkata, karena iman kita mengerti lebih baik daripada orang kebanyakan tentang Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa sesungguhnya hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia, kita semua ada dalam setiap keadaan kita hari ini. Mari kita berdoa. Adakah di antara Bapak Ibu yang rindu didoakan? Taruh tangan kananmu di hatimu masing-masing. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, lihat setiap kami Tuhan. Tangan yang kami taruh di hati kami tanda bahwa Engkau ada dalam hidup kami semua. Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan. Itu sebabnya apapun yang menjadi masalah dan pergumulan anak-anakmu, perekonomiankah, kebutuhankah, dalam nama Yesus, dengan iman kami percaya tangan Tuhan terulur dan menolong mereka. Sehingga ketika kami menjalani hidup, kami melihat kejutan demi kejutan dari Allah yang disebut Jehovah Jireh,
Allah yang mencukupi, Allah yang mengadakan, Allah yang membuat, Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berkati kami yang ada dalam pergumulan keluarga kami masing-masing. Kami tahu Tuhanlah yang menjadi Tuhan atas keluarga kami. Berkati suami, istri, anak-anak kami Tuhan. Jangan lewatkan satu orang pun. Berkati keluarga besar kami. Jadikan kami rukun, kami sehati, kami bersatu, bersama-sama menjalani hidup dalam kemajuan lepas kemajuan. Dan kalau ada di antara kami Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pasangan hidup, membutuhkan hidup yang bertambah-tambah, naik dan bukan turun, maju dan bukan mundur. Engkaulah jalan dari semua yang baik yang kami harapkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong dan berkati kami. Kami percaya, sebab itu kami berkata-kata, barang apapun yang kami minta di dalam nama Yesus, Engkau akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya, bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Shalom. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Lambaikan tangan saudara yang diberkati Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan dengan segala hormat bangkit berdiri. Saya pinjam kedua jempol saudara. Ayo bangkit berdiri. Sama-sama ikutin saya, kita bilang terima kasih Bapak Julius. Dalam hitungan ketiga kita arahkan kepada hambanya. 3, 2, 1. Terima kasih Pak Julius. Tuhan memberkati. Firman yang luar biasa, silakan Bapak. Sambil saudara mendengarkan pengumuman sepekan, saudara boleh mempersiapkan persembahan saudara. Pertama-tama kembali gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. Julius Parapat MTH. Sekali lagi terima kasih Pak. Salam nanti buat ibu dan keluarga di rumah. Kami percaya apa yang Bapak tabur pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia Pak. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, yang pertama hari Selasa kita ada 2 terobosan jam 11 siang lewat Zoom. Saya menghimbau untuk semua kita, tidak hanya WBI, mungkin kalau prianya bisa hadir silakan hanya membuka HP saudara. Kemudian hari Rabu tetap kita ada rumah doa. Luar biasa, belakangan ini saya melihat begitu antusias jemaat Tuhan, kehadirannya sudah mencapai kurang lebih 80% saudara. Jadi yang masih belum mengikuti, ayo kita ambil bagian. Kalau ada di antara saudara jemaat yang mengalami teknis, boleh nanti di-share oleh tim multimedia supaya kita semuanya hadir dalam menara doa. Amin. Kemudian hari Kamis kita ada Kul Eklesia jam 5 sore lewat onsite saudara. Itu di rumah keluarga Michael Parera. Di rumah Feby ya Pak Wawa, iya. Yang keempat, hari Jumat ada Kul Yobel dan Kul Daud jam 7 malam. Mungkin mereka juga akan mengikuti nanti lewat onsite saudara. Amin. Pak Siombing, Pak Gultom, antusias. Hari Sabtu jam 5 pagi ada doa fajar via Zoom. Kemudian sorenya kita ada Cool Kids jam 5 sore. Dan kembali saya mengingatkan untuk minggu depan kita masih berada di tempat ini saudara. Ya, jangan lupa jam 9 pagi jangan telat saudara. Amin. Yang hari ini telat, minggu depan pastikan tidak telat saudara. Ibadah kita seperti biasa jam 9 sampai 10.30. Mohon maaf tadi kita memulai agak telat 10 menit saudara ya. Minggu depan kita akan perbaiki saudara. Ibadah raya kedua jam 11 sampai jam 12.30. Dan itu yang menjadi pengumuman kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tinggi persembahan kita di atas kepala, kita ikrarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami, umat-Mu yang begitu taat dan setia. Pagi hari ini kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan,
kami membawa korban syukur kami lewat persembahan kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu dalam 1 minggu ini Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau kembalikan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau berkati segala usaha pekerjaan kami. Pagi hari ini kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau yang menguduskan, mentahirkan setiap persembahan ini. Segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah kami melakukan usaha pekerjaan kami, Tuhan ampuni kami, agar persembahan ini layak kami berikan kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Mari angkat kedua tangan, arahkan hati dan pikiran kepada Dia, dan memperluas daerahku. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, usaha pekerjaan. Diberkatilah ladangmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.